Pokoknya Richard menegaskan bahwa dirinya menembak Yosua atas perintah Sambo. Setelahnya mantan Kadif Propam Polri itu menembak Yosua dan menembakkan pistol ke dinding untuk menciptakan narasi baku tembak antara Richard dengan Yosua. Richard Eliezer menjelaskan bagaimana Sambo menembak juga dan bagaimana Sambo merekayasa tembakannya ada di dinding itu. Dalam persidangan, kata Benny, Richard juga menyampaikan alasan mengapa dia bersedia mengikuti perintah Sambo menembak Yosua. Richard bilang dirinya takut ditembak Sambo jika menolak perintah atasannya itu. Benny juga mengatakan Polri telah mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan untuk mempertahankan Richard di kepolisian. Hal yang dianggap meringankan diantaranya, Richard sebelumnya tidak pernah dihukum pidana. Pengabdiannya di kepolisian juga dinilai sebagai hal yang meringankan. Paling penting kejujuran Richard membuka kasus pembunuhan Brigadir J telah menguntungkan Polri. Eliezer bisa menunjukkan kepada semua pihak di mana dia justru menyelamatkan institusi Polri dengan pengakuan yang jujur. Sebelumnya diberitakan, Div Propam Polri memutuskan tidak memecat Barada Richard Eliezer dalam sidang etik yang digelar pada Rabu 22 Februari 2023. Karena Verdi Sambo tak hadiri sidang etik Eliezer beri kesaksian tertulis. Sidang kode etik atas nama terduga Baradae ada 8. 8 ini yaitu 1 saudara FS, kemudian saudara RR, kemudian saudara KM. Nah, yang 3 orang pertama yang saya sebutkan ini tidak hadir dalam sidang kode etik atas nama Baradae, namun keterangan yang mereka berikan nanti akan dibacakan dalam sidang kode etik. Jadi baik 3 orang yang pertama maupun 2 orang yang sakit, jadi ada 5, semua keterangannya secara tertulis dan dibacakan di muka sidang komisi kode etik. Yang bersangkutan cukup signifikan dalam hal ini dan ada keberanian dia untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Ini tentunya akan menjadi bahan pertimbangan. Fakta-fakta yang terungkap di pengadilan itu juga nantinya tentunya dalam sidang etik juga akan menjadi pertimbangan. Hal-hal yang nantinya akan tidak hanya meringankan yang bersangkutan, tetapi komitmen yang bersangkutan untuk membantu dalam penegakan hukum ini sudah terbukti. Sidang etik ini kan terkait dengan etika profesi kepolisian. Oke. Berkaitan dengan pidana. Oke. Hanya seorang yang sudah melakukan tindak pidana ini sudah layak untuk dipenjara. Berarti hukuman 1,5 tahun ini kan tidak menghapuskan fakta-fakta bahwa dia yang melakukan penembakan yang mengakibatkan rekannya sendiri itu meninggal dunia. Seperti itu. Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan ada 8 orang yang dipanggil sebagai saksi dalam sidang etik mantan ajudan Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer. Salah satunya ialah mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Saksi-saksi yang dipanggil atau ikut dalam sidang KKEP, sidang kode etik atas nama terduga Baradae ada 8. 8 ini yaitu saudara FS, kemudian RR, KM, dan 3 orang. Di mana yang ketiganya itu tidak hadir di sidang kode etik atas nama Baradae. Dia mengatakan ada 3 saksi yang datang secara langsung, yakni AKPDC, Ibda AM, dan Ibda S. Sementara 5 saksi lainnya memberikan kesaksian secara tertulis yang dibacakan di hadapan majelis hakim sidang etik. Jadi ada 5 semua keterangan secara tertulis dan dibacakan di muka sidang KKEP. Menurut Ramadan, Verdi Sambo, Ricky Rizal, dan Kuatmaruf tak bisa hadir karena masalah perizinan, sedangkan 2 saksi lainnya sakit.